Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Malia Astrin dari kelas 12 IPA 3. Saya ingin mempresentasikan tentang kimia unsur. Apakah kalian tahu apa itu unsur kimia? Unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, sebanyak 118 unsur. Telah diidentifikasi yang 94 diantaranya terjadi secara alami di bumi, sedangkan 24 sisanya merupakan unsur sintesis. Lebih dari 100 kimia unsur telah dikenal dan diidentifikasi. Masing-masing unsur memiliki karakteristik tersendiri. Unsur-unsur tersebut umumnya terdapat di alam. Meskipun juga ada beberapa unsur yang merupakan unsur buatan, sebagian kecil dari unsur tersebut ditemukan dalam bentuk unsur bebas, seperti misalnya argon, oksigen, nitrogen, dan belerang. Akan tetapi, sebagian besar dari unsur-unsur ditemukan dalam bentuk senyawa, seperti misalnya besi dalam hematit, aluminium dalam bauksit, mangan dalam pirolusit, dan lain-lain. Dan ini ada tabel unsur kimia, yaitu ada HLiNaK, RbCsFr, BeMgCaSrBaRa, ScYlaAc, dan sebagainya. Oleh karena banyaknya kimia unsur yang ada di alam, unsur-unsur tersebut dikelompokkan berdasar kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat dalam sistem periodik unsur. Sebagai contoh, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon dikelompokkan sebagai unsur-unsur gas mulia golongan 7A yang semuanya berwujud gas pada suhu ruang. Sifat-sifat unsur dibedakan menjadi sifat atomik, sifat fisis, dan sifat kimia. Sifat atomik meliputi konfigurasi elektron jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan tingkat oksidasi. Sifat fisis meliputi wujud, warna, bau, kerapatan, kekerasan, titik lelah, titik didih, daya hantar panas, dan daya hantar listrik. Sifat kimia meliputi kereaktifan, daya reduksi dan oksidasi, dan sifat keasaman. Berikut ini ada sifat-sifat unsur, ada gas mulia, halogen, logam alkali, dan yang terakhir ada logam alkali tanah. Apakah kalian mengetahui apa itu gas mulia? Gas mulia unsur golongan 8A yang terdiri dari helium He, neon Ne, argon atau Ar, kripton atau Kr, xenon atau Xe, dan radon atau Rn disebut gas mulia. Disebut demikian karena pada suhu ruang wujudnya gas dan sifatnya sangat stabil atau suhu bereaksi. Oleh karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih meningkat dari He ke Rn. Semua unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer. Lalu, yang kedua ada halogen. Halogen adalah unsur-unsur golongan 7A yang terdiri dari fluorin F, klorin atau Ci, bromin atau Br, iodin atau I, dan astatin atau At. Nama halogen berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam. Karena unsur-unsur halogen dapat bereaksi dengan unsur-unsur logam membentuk senyawa-senyawa garam. Di alam, unsur-unsur halogen ditemukan dalam bentuk molekul unsur diatomik F2, Cl2, Br2, dan I2. Lalu ada logam alkali. Logam alkali adalah unsur-unsur golongan Ia kecuali hidrogen atau H, antara lain litium, Li, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan francium atau Fr disebut alkali karena dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida yang bersifat alkali atau basa. Logam alkali merupakan golongan logam yang paling reaktif, sehingga selalu ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya. Reaktifannya meningkat dari Li ke Fr. Senyawa-senyawa logam alkali umumnya mudah larut dalam air. Lalu, yang terakhir ada logam alkali tanah.
Logam alkali tanah adalah unsur-unsur golongan 2A yang terdiri dari berilium atau Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, dan radium dalam Ra. Logam alkali tanah juga dapat bereaksi dengan air membentuk basa, tetapi lebih lemah dari logam alkali. Logam alkali tanah juga tergolong logam reaktif, namun reaktifannya kurang jika dibanding dengan logam alkali periode. Selain itu, senyawa dari logam alkali tanah umumnya sukar larut dalam air dan banyak ditemukan di bawah tanah atau dalam bebatuan di kerak bumi. Identifikasi unsur logam alkali tanah dengan uji nyala akan memberikan warna khas. Be yaitu warna putih, Mg yaitu putih, kalsium jingga, Sr merah, dan Ba hijau. Setelah itu, kelompok-kelompok unsur dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur periode ketiga dan unsur-unsur transisi periode keempat. Sifat-sifat gas mulia juga dibagi menjadi tiga, yaitu sifat atomik, sifat fisis, dan sifat kimia. Sifat atomik yaitu molekul-molekul gas mulia terdiri dari satu atom atau monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah atau helium ke radon. Sifat fisis berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius, sehingga unsur gas mulia berwujud gas. Sedangkan sifat kimia yaitu memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan atau penuh. Setelah itu, ada macam-macam gas mulia. Dibagi menjadi 6, yaitu ada helium He, neon atau Ne, argon atau Ar, kripton atau Kr, xenon atau Xe, dan radon atau Rn. Setelah itu, ada contoh soal, yaitu unsur logam berikut yang memberikan nyala berwarna merah adalah A. Magnesium, B. Kalium, C. Berilium, D. Strontium, atau E. Barium. Jawabannya itu adalah D, yaitu strontium. Kenapa strontium? Karena nyala magnesium dan berilium berwarna putih, kalium berwarna ungu muda, strontium berwarna merah, dan barium berwarna hijau. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.